Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang identifikasi bakteri potensial nosocomial. Next. Berikut kelompok kami: Veronia Istifarin, NIM 69, Bilkis Azahra Suharsono, NIM 71, Desi Rahmawati 73, Nurul Hidayah 75. Next. Alat dan bahan: alat, kapas lidi steril, tabung reaksi, tabung Durham, tak tabung reaksi, api bunsen, ose bulat, ose jarum, kaca objek, pipet tetes, rak pewarnaan, cawan Petri, inkubator, mikroskop. Bahan: NaCl 0,9%, media Na, Aquades, reagen pewarnaan, media MCA, media BAP, media MSA, media gula-gula, glukosa, laktosa, maltosa, manitol, dan sukrosa. Media TSIA, media SIM, media SC, media metilenred atau Voges Proskaur, H2O2 3%, plasma sitrat, reagen Kovac, reagen barit A, reagen barit B, kapas berlemak, kertas label. Next. Berikut adalah prosedur pengambilan sampel. Hal yang pertama dilakukan yaitu kapas lidi steril atau swab steril dicelupkan ke dalam larutan NaCl 0,9%. Kemudian kapas lidi tersebut digunakan untuk mengusap seluruh permukaan alat bedah. Dalam hal ini menggunakan alat bedah minor berupa pinset, nut voider, dan gunting yang berjumlah 34 alat. Lalu kapas lidi tersebut dimasukkan kembali ke dalam larutan NaCl 0,9%. Sampel kemudian diinokulasikan pada media pertumbuhan. Next. Nah, pada percobaan kali ini dilakukan identifikasi bakteri gram positif dan gram negatif. Untuk identifikasi bakteri gram positif dilakukan inokulasi sampel swab pada media BAP. Sedangkan untuk identifikasi bakteri gram negatif dilakukan inokulasi sampel swab pada media McConkey agar. Setelah diinkubasi 24 jam, jika terjadi pertumbuhan koloni pada media BAP, maka tahap selanjutnya yaitu dilakukan pengecatan gram untuk memastikan bakteri tersebut termasuk gram positif atau negatif. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu dilakukan uji katalase, inokulasi pada media MSA untuk mengetahui kemampuan bakteri memfermentasi laktosa, dan yang terakhir yaitu uji koagulase. Sedangkan setelah diinkubasi 24 jam dan terjadi pertumbuhan koloni pada media McConkey agar, maka tahap selanjutnya yaitu langsung dilakukan peremajaan isolat ke media Na. Dari media Na dilanjutkan pada uji biokimia seperti uji TSIA, uji gula-gula yaitu glukosa, laktosa, maltosa, manitol, dan sukrosa, kemudian uji SIM, uji Simon sitrat, dan uji MRVP. Next. Hasil identifikasi. Dari 34 sampel swab alat bedah minor, hanya 4 sampel swab saja yang menunjukkan pertumbuhan pada media BAP. Sedangkan pada media MCA tidak terjadi pertumbuhan sama sekali. Pada media BAP, inokulasi pada media BAP dari 4 sampel tersebut terlihat koloni berwarna putih keabu-abuan, berbentuk bulat kecil, ukuran pinpoint, tekstur smooth, dan tidak menghemolisis darah. Pada media MCA, hasil pengamatan menunjukkan tidak ditemukan adanya koloni bakteri pada media MCA. Dapat dikatakan bahwa pada sampel swab alat bedah minor tidak ditemukan bakteri gram negatif.
maka dari itu tidak dilanjutkan uji biokimia lebih lanjut. Pada pewarnaan gram, keempat koloni pada BAP dilakukan pewarnaan gram. Hasil yang didapat bakteri berwarna ungu, gram positif, dan bergerombol menyerupai buah anggur yang merupakan ciri dari bakteri Staphylococcus. Pada uji katalase, keempat sampel koloni menunjukkan hasil positif, ditandai dengan adanya gelembung udara yang terbentuk pada reagen H2O2 ketika ditambahkan sampel koloni bakteri, menandakan bakteri menghasilkan enzim katalase, salah satu karakteristik dari bakteri Staphylococcus. Pada media MSA, dari 4 sampel koloni, 2 diantaranya tidak mengubah warna media MSA, sedangkan 2 sampel koloni lainnya mengubah warna MSA menjadi kuning, atau memfermentasi laktosa dan menurunkan pH. Hal ini menunjukkan bahwa 2 sampel tersebut merupakan bakteri Staphylococcus aureus. Next. Uji koagulase. Dari hasil uji keempat sampel koloni bakteri yang telah dilakukan, 2 sampel diantaranya positif yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan pada plasma sitrat. Hal ini menunjukkan bahwa 2 sampel tersebut merupakan bakteri Staphylococcus aureus. Sedangkan untuk 2 sampel lainnya menunjukkan hasil negatif sehingga diidentifikasi sebagai bakteri Staphylococcus epidermidis. Next. Berikut hasil pemeriksaan identifikasi bakteri gram positif pada swab alat bedah minor di ruang IGD RSD Mangusada Badung. Teridentifikasi bakteri Staphylococcus epidermidis. Pada alat bedah minor terdapat jumlah 2 alat dengan persentase 5,88%. Kemudian berikutnya teridentifikasi bakteri Staphylococcus aureus pada alat bedah minor dengan jumlah alat 2 dengan persentase 5,88%. Tidak ditemukan bakteri negatif pada alat bedah minor dengan jumlah alat 30 dengan persentase 88,84% dengan jumlah total alat bedah minor keseluruhan yaitu 34 dengan persentase 100%. Next. Sterilitas alat bedah minor di ruang IGD RSD Mangusada ditinjau dari hasil pemeriksaan identifikasi bakteri gram positif dan negatif ditunjukkan pada tabel berikut. Sterilitas alat bedah minor ditinjau dari adanya bakteri patogen. Dengan nama alat gunting memenuhi syarat steril sebanyak 15 alat dan tidak memenuhi syarat sebanyak 1 alat dengan total jumlah alat yaitu 16 dan diidentifikasi bakteri Staphylococcus epidermidis. Pada alat pinset yang memenuhi syarat steril yaitu 9 alat dan tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 1 alat dengan jumlah alat 10 dan bakteri teridentifikasi Staphylococcus epidermidis. Pada alat selanjutnya yaitu nut folder yang memenuhi syarat steril sebanyak 6 alat dan tidak memenuhi syarat sebanyak 2 alat dengan jumlah alat sebanyak 8. Ditemukan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya. Berikut kesimpulan. Pada sampel alat bedah minor ditemukan adanya 2 jenis bakteri gram positif yaitu Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus aureus. Pada 4 sampel dari 34 sampel swab alat bedah minor. Sterilitas alat bedah minor ditinjau dari pemeriksaan identifikasi bakteri menunjukkan bahwa 30 dari total 34 sampel telah memenuhi syarat steril. Sedangkan 4 sampel lainnya yaitu sampel 1 gunting, 1 pinset, dan 2 nut folder masih belum memenuhi syarat. Next. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Sekian
dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.